Paling di dalam pikiran saya nanti saya pikir, oh ternyata ya sehebat-hebatnya Perancis bisa jatuh juga. Iya. Gitu. Selalu kita harus dapat hikmahnya gitu. Ya kan sebenarnya gini, kalau di Indonesia mah yang paling penting maunya apa coba? Jadi punya duit, orang kaya, sama jadi berkuasa, udah dua. Oke, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto dalam program podcast Kedai Pena PHD Corner bersama abang kita, teman kita Bang Pumpi Hidayatullah. Kita masuk ke sesi kedua nih Bang nih. Masih bola juga kita? Kenapa? Masih bola juga? Masih bola juga Bang. Panjang nih Bang kalau ngomongin bola. Bola nggak akan beres kita cerita ini. Aduh ampun. Makanya kalau kita ngomongin soal hal yang teknis kayaknya kita nggak pantas nih Bang. Gitu. Makanya kita nyerempet-nyerempet ke yang sesuatu yang misalkan sekarang ini lagi pandemi nih, gitu loh. Kita ngelihat mereka sudah bangkit gitu. Ini Euro ini kan salah satu, atau misalkan apa namanya yang di Amerika, Copa Amerika kan juga bareng kita kan. Kalau Copa Amerika itu kalau nggak salah di Brazil karena Kolombia dan Argentina mundur, Argentina karena COVID, Kolombia karena apa namanya konflik politik, gitu. Nah, bilateralnya bilateralnya. Ini kan harapan, hope. Bahkan waktu itu sempet tuh rame, hope over fear. Harapan harus ngalahin ketakutan. Gitu loh. Nah, seberapa besar hajat sekelas Euro atau Copa America bisa membangkitkan hope tersebut? Ya, sebetulnya sih di dalam konteks COVID ini orang tuh perlu hiburan. Justru kalau saya lihat, ya istilahnya sekarang kan orang pada jalan kemana-mana ke daerah-daerah, ke kampung-kampung yang tadi nggak dikunjungi, sekarang pada dikunjungi. Nah, artinya seperti itu. Jadi adalah apa namanya manusiawi gitu ya. Ketika kita bicara bahwa yang namanya manusia itu nggak bisa dia jadi asosial. Dia nggak bisa soliter aja sendirian di rumah, nggak bisa. Betul. Dia memang harus keluar dia. Salah satu yang bisa melupakan itu tuh ya memang istilahnya hiburan. Sepak bola ini adalah ultimate-nya hiburan. Maksudnya itu ya puncak daripada puncaknya hiburan yang mana aja. Coba siapa yang bisa istilahnya tuh menyerap gitu ya interest orang seluruh dunia kecuali main bola. Iya benar. Iya kan, apalagi Piala Dunia. Piala Eropa ya di bawahnya dia sedikit lah Piala Dunia itu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa orang misalnya ya istilahnya WFH bosan-bosan nah bela-belain malam-malamnya nonton gitu. Betul. Mungkin ketika WFH dia lebih seger bukannya lebih ngantuk gitu. Saya nggak tahu lah. Meskipun pernah tidur ya. Iya. Tapi intinya sekarang juga ternyata kan kalau dulu apa namanya langganan TV itu kan mahal, langganan TV kabel itu mahal. Sekarang kan ternyata dengan cara murah gitu bisa dapet tuh nonton begini yang top banget. Betul. Dulu kita nyari TV, ini sih sekarang pakai handphone aja bisa gitu. Aduh udah luar biasa lah ya. Di dalam konteks teknologi udah jadi. Nah, tinggal hiburannya, Pak. Iya. Dan saya ngelihat ya kalau tontonan kita nonton video atau film terus hari-hari pasti beda dengan sesuatu yang real. Yang memang live matching kayak begini wah beda lah. Meskipun kita nggak terlibat langsung sama Piala Eropa atau Copa Amerika, Piala Eropa dan Copa Amerika. Ya sebetulnya kan lucunya nih di Indonesia nih kenapa sih orang tiba-tiba kayak tadi Ari ya nanya jagoin siapa nih kan gitu. Kita kadang-kadang jagoin Belanda, padahal Belanda pernah kejadian gitu. Kan lucu. Iya. Jadi udah nggak ada lagi tuh. Iya. Hubungan historical ini udah nggak ada. Gitu. Iya. Nah, kalau saya tadi kan saya bilang Prancis. Karena saya cari paling aman karena dia kemarin menang gitu aja udah. Pakai logika dan ternyata pemainnya masih bagus-bagus ya. Performanya pun masih bagus sampai sekarang nih. Nah,
Kamu tadi Portugal ya? Itali. Oh Itali. Kalau Itali juga not bad lah, bagus juga gitu. Artinya ya kita lihat aja nanti siapa yang menang, gitu. Berarti kita nobar nih bang. Nanti nobarnya jangan sering-sering. Pertama boros, yang kedua bahaya. Lagi COVID ya. Nah, jadi nanti kita cari tempat yang aman. Siap. Pas final aja, kita puasin sekalian. Gitu. Kita bikin live juga nanti. Bisa nggak? Bisa. Tapi ini acaranya kan nggak bisa live. Ya, jadi kita bikin live di on the spot, habis itu nonton. Jadi dapet komentator. Ya. Seru juga tuh, bisa diatur. Boleh juga. Berarti sama seperti kita misalkan naik sepeda, misalkan olahraga, hormon endorfinnya keluar sehingga kita senang gitu ya, dapat kesenangan dan bisa kalau orang senang kan potensi sakitnya dikit bang, kecil lah bukan dikit. Bola itu baik yang menang atau yang kalah pasti terhibur. Terhibur. Oke. Ribut sih ribut biasanya, tapi terhibur. Kenapa? Selalu ada hikmahnya di belakang itu semua gitu ya. Jadi kecuali kalau kita nonton di TV ya, maksudnya kayak orang-orang Indonesia nonton ya. Kecuali tifosi ya, jadi artinya die hard garis keras. Hooligansnya lah. Itu yang bahaya banget. Rata-rata mereka tuh kalau nonton tuh kan agak-agak mabuk gitu ya, jadi sehingga bisa ngerusak banget, bahaya, jangan dekat-dekat. Saya aja nggak berani kalau lagi pada baru selesai game itu dulu kalau di London saya nggak berani tuh. Iya. Dulu waktu di London itu basisnya West Ham tuh ya? Enggak, saya di Chelsea. Oh Chelsea? Oke, berarti London. Chelsea sama Fulham, saya dekat situ. London Barat ya bang ya? Enggak, Southwest. SW, Southwest London. Terus bang? Nah, jadi kembali ke urusan bola tadi ya. Baik yang kalah, baik yang menang pasti menikmati gitu. Jadi artinya misalnya katakan kan bukan negara kita kan, kita kan misalnya Prancis. Ternyata Prancis hebat ya, seneng gitu. Ternyata ketika kemudian belainnya Prancis kalah misalnya nanti nih, kan kita nggak tahu. Paling di dalam pikiran saya nanti saya pikir, ternyata ya sehebat-hebatnya Prancis bisa jatuh juga. Gitu. Selalu kita harus dapat hikmahnya gitu. Dan yang paling penting sebenarnya bagi orang-orang yang bukan supporter dari negaranya seperti kita ini, kita tuh seneng ngelihat action, ada gol, misalnya katakanlah saya belain Prancis. Lawan misalnya sama Portugal lah misalnya. Dulu Portugal masukin ya. Kita juga seneng kan ya. Sebenarnya cuman kita begini, cuman begitu. Tapi sebenarnya seneng. Itu lucu itu. Nah, sama juga apalagi kalau yang Prancis yang masukin di Portugal, dia pasti ngeledek teman kita gitu. Kalau kita juga kalau kalah diledek sama teman kita kan seneng gitu. Betul. Lucu ini. Betul. Kejadian-kejadian seperti ini. Tapi menarik tadi yang Abang cerita. Abang di Inggris kan lama 4 tahun ya, 5 tahun lah. 9 tahun. 9 tahun malah. Yang membedakan kultur sepak bola di sana sama di sini apa, Bang? Waduh, panjang lah ya. Tadi yang salah satu tadi yang saya bilang kulturnya yang jelas dia ini. Yang kedua, saya pernah main bola tuh sama teman-teman di sana. Nafasnya, gua tahu tuh susah ngecernya. Kita udah kehabisan nafas, udah cepet banget ya. Memang, tapi ini kan bicara level pelajar ya, level mahasiswa. Artinya bukan pemain bolanya bener. Level mahasiswa aja saya bersaing nafasnya kalah gitu. Apalagi pemain bolanya gitu kan bisa dibayangkan gitu ya. Terus yang kedua, pertama mereka kadang-kadang kalau kita pernah main futsal bareng-bareng, istilahnya tuh bukan taruhan sih. Yang kalah nanti bayar lapangan, gitu loh biasanya. Bayar lapangan murah sih, cuma berapa yang tinggal iuran udah selesai. Nah, kita pernah tuh kelompok Indonesia lawan orang lokal sana kan. Pecundangin gitu, sampai 12-0. Awal-awalnya mereka mempelajari kita satu-satu gitu kan. Kita gaya mainnya gimana. Nah pas kelihatan kita udah lemes-lemes, kita kan cepet lemes kan karena nafas habis nih. Udah dipecundangin di situ, mereka lincah, tambah lebih lincah lagi. Gitu. Lagi. Mental yang tadi. Artinya mental satu, yang kedua berarti kan stamina-nya nih. Gimana dia mempertahankan stamina yang konsisten sampai di ujung. Jadi dia
bermain nggak berpikir sprint buru-buru, enggak. Mereka berpikir adalah ya kalau di bola berarti 90 menit kan gitu. Gimana? Kadang-kadang bisa aja 2 jam gitu Iya, kan, betul. tergantung daripada ini ya nanti. Jadi mereka udah berpikir sejauh itu. Gimana gua selesai dari mulai tank main sampai nanti tank selesai ya, gua bisa main dengan pacing konsistensi yang sama. Gitu. Performa jangan nurun gitu, kira-kira seperti itu. Ya perkara nanti bagaimana memenangkannya tergantung strategi tentunya. Tapi dari mentalitas dan stamina tadi harus sudah siap. Gitu. Itu yang sebenarnya yang saya belum melihat di Indonesia ada konsep-konsep seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Itu kan dari lapangan 90 menit, ya kan. Kalau dari kulturnya Bang, misalkan gini, West Ham itu kan basisnya basis kerja kan, worker kan. Atau misalkan Tottenham yang basisnya basis aristokrat gitu kan. Itu Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tapi kan ada kemudian pasar-pasar tertentu yang ya ini basisnya Tottenham, ini basisnya West Ham, ini basisnya Chelsea, ini basisnya Arsenal. Itu satu kota ya tuh. Charlton Athletic. Ya sebetulnya sih pada akhirnya itu kayak tadi kayak kita mau pegang mana gitu. Suka-sukaan aja. Iya. Kayak suka sama siapa aja gitu. Enggak, pada dasarnya enggak ada istilahnya tuh die hard itu nggak ada. Nggak ada Bang. Nggak ada sebenarnya. Mereka tapi memang udah kecil misalnya di lingkungan Fulham. Udah jadi ya pro Fulham. Non Chelsea memang dia Chelsea terus. Gitu aja karena dia ada di lingkungan itu dan terus kemudian Chelsea yang bagus misalnya jadi membuat attachment secara emosional. Nah persoalannya kan ketika kadang-kadang mabuk-mabuknya ini nih yang ngeri gitu. Pasti kalau udah bubaran minum chaos di situ sebenarnya yang bahaya. Inggris kan juga pernah mengalami masa kelam sepak bola Bang. Waktu 90 maksudnya ada kelamnya kalah melulu. Bukan dalam segi misalkan yang tadi Abang bilang ribut dan yang lain-lain, terus habis itu chaotic, terus habis itu ya masa-masa inilah hooligans itu. Nah, tapi mereka bisa bangkit satu kuncinya Bang, mendekatkan supporter sama pemain. Makanya kan kalau di Inggris stadion tuh nggak ada tuh jaraknya. Nah dengan begitu orang kemudian bisa lebih menghargai apa itu sepak bola tuh. Nah itu gimana tuh Bang ceritanya? Abang tahun 90 kalau 91 ya? 92 saya. 91 berangkat ya. 91 berangkat. Nah itu kan Abang sampai 99. Iya, merasakan tuh kan. Sampai sekarang Inggris jadi salah satu negara selain Spanyol gitu ya yang industri sepak bolanya maju. Ya, waktu Manchester United dapat treble 99. Saya tuh pas udah mau selesai PhD saya di situ. Wah, itu London ramenya gila, udah kayak Inggris London bela dunia aja. Bahkan ke London, itu kan basicnya di Manchester. Betul. Ini lucu gitu soal ya mungkin orang-orang Manchester di London entah gimana tapi rame. Jadi kayak Inggris baru menang apa ya dunia. Itu tapi kan treble-nya. Saya masih inget banget tuh. Saya nonton terus kemudian pas itu kan di injury time masih ngegolin lagi itu kan. Itu lawan Bayern Munchen itu. Iya, Bayern Munchen benar-benar. Nah, di situ saya udah agak memori agak lupa. Tapi saya inget lah momennya gitu. Nah, itu saya ngalamin itu, jadi saya ngelihat ya kalau di dalam konteks tadi pendekatan pada tifosi ataupun supporternya, besoknya itu timnya itu mengadakan karnaval, di mana karnaval itu yang langsung bis terbuka itu. Dengan bis terbukanya, habis itu ketemu langsung bisa ngobrol sama fansnya itu. Ada di Manchester itu ya, di Manchester, bukan di. Ada meet and greet-nya lah. Iya. Nah, itu memang menjadikan sebenarnya kan gini, bola ini kan sesuatu yang selalu diestafetkan ya. Iya benar. Diestafetkan. Jadi artinya harus selalu ada generasi berikutnya yang nerusin. Betul. Nah, kalau kemudian nggak ada, ya dia akan stuck, gitu kan. Kita pernah menyaksikan ya beberapa tahun terakhir ini katakanlah sebelum ada Messi gitu ya, dari Maradona ke Messi kan kosong. Argentina tuh kelihatan nggak ada starnya gitu ya. Iya. Brazil juga
dari mulai Pele sampai ke Neymar ini ya sebenarnya ada Zico, ada Falcao, ada Romario, Roberto Baggio, ada ya Ronaldo, ada yang lainnya masih ada tuh di situ. Nah, selalu harus ada generasi-generasi itu yang kita bakal ingat terus ya. Nah, kalau di kita ini sebenarnya tuh gimana sih menata itu semua gitu. Harusnya kan si pemain-pemain lama. Jadi saya pernah suatu saat ketemu Anjas Asmara. Artis itu? Bukan dong. Anjas Asmara pemain bola. Oh, bukan yang artis? Zamannya Roni Patino sebelumnya lagi. Lebih senior lagi daripada Roni sebenarnya. Dia, saya ketemu ada di dekat Kuningan situ. Ada tempat-tempat kafe situ. Nah, dia baru naik motor besar, ngobrol. Ternyata dia memperkenalkan diri, saya ini dulu pemain bola. Saya pikir dia kan tadinya saya mau ajak ngomong tentang motor besar, ternyata bola. Larilah ke situ. Jadi dulu itu menurut dia nyindir-nyindir tentang waktu itu zaman-zaman Bambang Pamungkas dan kawan-kawan lah. BP 2000-an ya. 2000-an. Nah, jadi dia cerita bahwa kualitas rekrutmen yang pada saat itu dengan zamannya dia itu beda. Zamannya dia itu dia misalnya harus lari dihitung gitu ya, bisa dapat berapa dan kemudian menjaga kualitas oksigen ada di paru-paru segala itu harus jelas banget gitu. Sehingga secara fisik udah memenuhi syarat-syarat itu. Nah, di kita ini kan justru sekarang ini belakangan ini justru malah terbalik gitu. Basis kualifikasi rekrutmen itu nggak melalui hal yang benar. Gitu. Malah kadang-kadang kan orang ini disekolahkan bola hanya sekedar untuk for fun. Jadi cuma buat pemuas nafsu orang tua lah. Betul. Coba aja kalau ditanya, ada nggak mau jadi pemain bola di Indonesia? Iya. YouTuber lebih banyak. YouTuber, kemudian ya kan sebenarnya gini, kalau di Indonesia mah yang paling penting maunya apa coba? Jadi punya duit, orang kaya, sama jadi berkuasa, udah dua. Penguasa di luar daripada itu nggak dihitung. Mau kita sepintar apapun di dalam urusan misalnya engineering itu nggak dianggap. Di bidang sastra, di bidang budaya nggak akan dianggap. Yang dianggap cuma dua itu. Kalau kita kaya atau kita berkuasa. Makanya urusannya politik, urusannya korupsi, nyari duit gitu kan. Urusannya udah. Nah, akhirnya bola juga begitu. Orang untuk masuk ke timnas nyogok. Udah jadi rahasia umum gitu ya, kualitasnya nggak bisa dijamin gitu. Ya, itu memang susah ya. Jadi budaya kita menggampangkan sesuatu, budaya kita tidak kemudian itu yang juga menjatuhkan sebenarnya dunia persepak bolaan kita. Gitu. Bang, kembali ke pengalaman Abang di Inggris. Ada tadi Bang kan menurunkan ya? Ya, estafet lah. Termasuk di fans. Fans itu misalkan bokapnya Leicester, anaknya Leicester, atau bokapnya West Ham, anaknya West Ham. Kalau itu lebih cenderung ke pengaruh bukan orang tua, tapi lingkungan. Artinya begini, seseorang yang orang tuanya besar di London, misalnya dia fansnya Tottenham misalnya gitu, bisa aja dia pindah suatu saat ke Leicester. Anaknya jadi nanti fansnya Leicester gitu loh. Jadi tergantung secara geografisnya dia tinggal di mana. Karena pasti kan kita kalau jadi supporter tuh kita nyari temen dong. Betul. Nah jadi kita besar di mana nih? Karena kita besar di Leicester sama teman-teman di Leicester ya gue pasti seneng sama Leicester lah. Jamie Vardy. Tempatnya Gary Lineker gitu. Tapi berarti cuma yang fanatik aja berarti Bang ya? Ya pada dasarnya bola itu ketika kita sudah siding udah fanatik sebenarnya. Karena kita masih ngotot. Berarti ada kemiripan lah antara. Saya ini dari awal sebenarnya seneng sama Liverpool. Cuman pas saya di sana Liverpool lagi jelek-jeleknya. Nggak tahu kenapa lagi kacau banget gitu. Lagi hancur Bang, lagi hancur. Padahal dulu saya seneng sama Liverpool gitu. Tapi zamannya Ian Rush tuh kan? Ian Rush. Iya. Kayak Owen lah, muncul Owen lah waktu itu. Tapi Owen juga langsung nggak ngasih piala juga kan? Nggak kan, dia sempat luka dan terus nggak jadi karirnya juga selesai kan? Iya. Nah itu
Ya pokoknya seperti itulah. Ya memang Manchester United lah. Tapi kan dunianya pada saat itu sama Chelsea. Dia pernah menang bang UEFA Cup tahun 2001. Siapa? Zamannya siapa? 2001. 2001 saya udah nggak di sana. Oh iya. 99 terakhir makanya. Padahal Liverpool itu sama. Makanya saya bilang saya salah zaman. Nah itu dia makanya ini salah nih, aduh. Iya. Berarti sekarang balik lagi Liverpoolian dong ya? Liverpoolian atau Everton? Liverpoolian. Kalau Evertonian. Everton saya nggak tahu namanya apa. Dulu nggak kedengeran loh. Kan kompetisi tuh, derby itu kan kencang banget derby ya. Itu ya. Derby juga zaman saya belum muncul tuh. Oh, belum muncul? Belum di Premier League kan, belum. Everton udah, tapi kalau derby county ya belum. Baru tahun itu. Bang, nih saya tuh tinggal di Bristol kan, Bristol paling parah kan. Iya, benar. Bristol City ya. Bristol Rovers sama Bristol City ya. Betul. Itu masih di London juga berarti ya? Enggak, Bristol itu sekitar ke arah dekat ke Wales ya, sekitar 3 jam kalau naik bis. Oh, kan Wales ke arah barat ya? Ke arah barat, sejajar sama London. Jadi London di sini, Bristol di sini, ke arah barat sini. Bang, itu menarik tuh bang, sejarahnya Scotland, Irish, terus Wales. Ya kan? Jadi United Kingdom gitu. United Kingdom. Itu sebenarnya gimana sih bang? Zaman dulu memang mereka punya timnas masing-masing atau gimana sih itu? Oh bukan, mereka kerajaan masing-masing. Kerajaan masing-masing. Makanya United Kingdom. Mereka ada Kingdom ini, Kingdom Wales, Kingdom England, Kingdom Scotland gitu. Kingdom. Tapi kemudian mereka menjadikan jadi satu pemerintahan. Jadi dipimpin oleh Prime Minister gitu. Pemerintahannya. Simbolnya rajanya tetap Raja England ya ratu ya sekarang ratu. Di Scotland juga ada turunan rajanya. Tapi menariknya itu kan Wales itu kan Cardiff City sama Swansea. Itu masuknya malah IPL. Ya memang saya nggak tahu pada dasarnya sih mereka menganggap kerajaan itu masih eksis gitu. Jadi ketika mereka mendaftarkan basis kerajaannya diterima ya udah. Makanya kan sebenarnya mungkin karena si Englandnya itu mendaftarkan sebagai England, bukan sebagai United Kingdom gitu. Kan benderanya Inggris kan harusnya kan yang itu tuh Union Jack. Yang Union Jack itu yang garis miring-miring biru merah hitam putih gitu kan. Tapi kan cuma merah doang begitu kan, putih doang. Kan itu kan simbolnya England, bukan simbolnya United Kingdom. Betul. Jadi karena si Englandnya hanya England, maka si Scotland juga sendiri gitu. Kalau Scotland ini ya, Celtic ya? Scotland itu hampir mirip-mirip Celtic dalam konteks ke arah Viking sana gitu, hampir mirip gitu. Turunannya kan ya istilahnya budayanya kayak gitu kan, budaya Viking gitu, hampir mirip. Tapi ya Scotland sih. Scotland ya. Jadi kalau yang Glasgow tuh Scotland ya. Berarti Edinburgh, Glasgow, Scotland. Apa Glasgow Celtic sama Glasgow Rangers tuh? Sempat ini juga derbynya keras juga tuh ya, Bang. Iya. Ya cuman ya bahasanya susah di daerah sana itu. Orang-orangnya ngomongnya ribet banget. Gitu. Dialek berarti. Aksen. Dialek bukan, aksennya berat. Pernah dengerin orang Scotland ngomong kan? Iya. Nah, susah. Ya, yang medok banget itu berat banget. Saya aja kadang-kadang susah juga. David Coulthard tuh ya waktu itu F1 ya. Coulthard masih oke. Masih oke banget. Yang lain-lain ada yang lebih berat lagi tuh. Iya. Bang, nih berarti tadi balik lagi ke pertanyaan awal, hope over fear. Sepak bola masih punya harapan, masih menjadi harapan ya untuk di tengah pandemi seperti ini ya. Ya, hiburan yang ultimate yang saya bilang tadi ya, bola. Hanya sepak bola ya. Nggak ada yang lain. Coba masuk F1 gitu misalnya. F1 juga hiburan buat saya. Tapi kan buat yang nggak suka, istri saya nggak suka. Tapi kalau bola, universal. Siapa aja bisa nonton. Anak kecil, orang dewasa, laki, perempuan seneng tuh bola tuh nggak ngerti saya. Iya. Ada sesuatu yang ya daya tarik yang luar biasa dari bola. Gitu. Harapan lu bang terhadap persepak bolaan kita bang? Wah, sorry, gua kaitinnya, gua nggak mau teknis gitu ya. Kalau teknis sudah luar biasa.
harapannya terhadap itu tadi, harapan kita terhadap sebuah bangsa gitu kan, sebuah negara yang lagi ngadepin pandemi COVID-19, Bang. Ya sebetulnya secara general ya, secara umum bahwa budaya tidak menyerah itu, ini kan zaman lagi susah. Nah kita sebenarnya semua lagi diuji juga gitu. Nah di dalam konteks tadi bola biasanya mentalitas petarung yang nggak pernah nyerah itu yang akan memenangkan satu kompetisi. Nah jadi kita berharap juga di dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan khususnya persepak bolaan kita, mentalitas seperti itulah yang harus kita bangun gitu ya. Mentalitas di mana sportivitas menjadi tinggi gitu ya. Jangan ngatur-ngatur jangan ada korupsi lagi lah, transparansi gitu harus ada di situ. Jangan ada ngatur-ngatur pertandingan lagi gitu. Jadi jauhin lah. Kasih kita ini tontonan yang benar-benar sehat, kasih kita tontonan yang benar-benar menghibur dan memberikan hikmah kepada kehidupan di Indonesia ini. Kira-kira itu aja sih harapan saya. Ya, kebetulan kita juga udah diingetin sama tim belakang layar nih. Bang, makasih banyak nih obrolan. Next week kita ngobrolin soal sepeda. Sepeda? Yang lagi happening nih. Aduh. Iya kan? Saya harus beli dulu Brompton nih. Brompton. Brompton KW tapi baru selesai. Tapi bagus juga. Kalau kita ngambil gambar ya Ki ya? Abang lagi sepedaan ya? Boleh. Ada waktu buat footage juga kan? Boleh. Ya, oke. Kalau begitu teman-teman Sobat Kedai Pena, terima kasih sudah menyaksikan 2 sesi podcast kita untuk episode kedua. Terima kasih atas waktunya. Minggu depan kita bertemu lagi. Sampai jumpa.